Apakah saudara bisa menyampaikan mikrofon kepada saudara terdakwa? Bisa, Mas Hakim. Silakan. Kalau sedang beribadah, ditunggu sampai selesai. Mohon izin Majelis Hakim yang mulia, terdakwa tidak mau menjawab pertanyaan Majelis Hakim yang mulia. Baik, terima kasih. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Inilah Indonesia kita berada di titik nadir ketika Habib Rizik Syihab mulai disidang di Bareskrim dengan online, dan Habib Rizik tampak tidak mau bicara meskipun sedang sholat mic disodorkan, dan Habib Rizik tetap tidak mau karena dia ingin secara jantan, secara laki-laki sejati, ingin disidangkan secara offline sebagaimana biasanya, dan dia bersedia disidangkan sebagai laki-laki, dan dia tidak pernah kabur sebagaimana para koruptor setelah berbuat jahat dia melarikan diri dulu, seperti Nazaruddin Syamsuddin. Orang-orang yang jahat itu lari takut karena kejahatannya. Nazaruddin Syamsuddin yang sekarang sudah bebas kembali, tapi dia bisa sampai ke Kolombia. Kemudian yang lari lagi adalah Masiku, dan tidak tertentu rimbanya. Banyak koruptor-koruptor yang kemudian lari selama 10 tahun menjarah uang negeri ini, ditangkap di Interpol 10 tahun, lebih dari 10 tahun. Ada yang lari ke Australia dan mati di sana. Ada yang ngumpet sembunyi di Singapura. Ada yang ngumpet di Eropa dan ketangkep setelah bersembunyi puluhan tahun. Mereka lari karena kejahatannya. Tapi Habib Rizik, dia justru mendatangi negerinya setelah diisolasi secara politik selama 3,5 tahun oleh pemerintahnya sendiri. Bohong bila pemerintah tidak menghalang-halangi Habib Rizik pulang ke negerinya sendiri. Dan ketika dia pulang dengan laki-laki, dengan cara laki-laki sejati, dan menolak 3 keluarga negaraan Turki, Malaysia, dan Arab Saudi yang bersedia menampungnya menjadi permanen residen warga negara selama-lamanya, Habib Rizik memilih kembali sebagai lelaki sejati berjuang di negerinya sendiri. Karena Indonesia adalah negeri yang dia cintai, yang harus bebas dari kemungkaran dan harus tegak syariat Islam di sana dengan penuh keindahan, dan dia bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mengagungkan nama Allah, membesarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menancapkan keadilan syariat Islam bagi semesta. Dan saya lihat, dan kita lihat, dan Anda lihat, dan antum lihat, dia sholat masih disodori mic untuk berbicara, menjawab pertanyaan hakim. Dan inilah pemandangan yang sangat menjijikkan dari sebuah sistem yang korup, sistem yang tidak adil. Dan Habib Rizik tetap pada pendiriannya. Dia ingin menegakkan dakwah Islam dengan cara yang dia bisa kerjakan, dan menolak bekerja sama dengan sistem yang dia pandangnya zolim. Apalagi setelah 6 laskar terbaiknya yang mengawal dia dalam iring-iringan di jalan tol menuju pengajian keluarga subuh dibantai di kilometer 50 dengan cara brutal. Oleh siapa? Ya, oleh orang-orang yang hendak menghalangi dakwah Islam. Inilah
yang membuat kita harus malu. Orang-orang yang di dalam pemerintahan era sekarang harus malu. Kaum intelektual yang pernah mengenyam pendidikan Islam harus malu ketika seorang Habib Rizik dihinakan demikian rupa, difitnah demikian rupa dengan alasan menegakkan hukum. Dengan kerumunan dia didenda 50 juta dan masih diseret ke pengadilan, padahal kerumunan yang lain tidak diperlakukan dengan cara yang setara. Orang-orang pandai di lingkungan istana hendaknya malu. Tokoh-tokoh yang mengenyam pendidikan pesantren hendaknya malu memperlakukan seorang Habib, seorang ulama, seorang berilmu dengan cara yang hina, dengan cara yang nista, dan dia melihat di layar kaca di YouTube dan dia televisi melihat dengan kempongahannya sebagai seorang yang beriman, menyaksikan seorang beriman yang lain dihinakan. Ada seorang profesor yang melihat Habib Rizik dihinakan di pengadilan. Ada seorang dokter yang menyaksikan Habib Rizik dihinakan di depan layar kaca. Ada seorang kiai haji dengan bangga menyaksikan saudaranya dihinakan dan tidak berbuat apa-apa. Banyak kaum muslimin, orang-orang beriman di lingkungan istana yang menjahit mulutnya sendiri demi mempertahankan kekuasaannya, dan dia tidak malu di hadapan Allah bahwa orang-orang beriman bersaudara, tetapi dia bersaudara pada orang-orang munafik. Dia bersaudara dengan orang-orang yang non-muslim, tetapi dia memusuhi mujahid dakwah. Salah satunya adalah Habib Rizik Syihab. Mereka tidak malu kepada Allah. Walan tardo ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Nasrani itu tidak akan rela, orang-orang Yahudi itu tidak akan rela hatta tattabi'a millatahum, sampai orang-orang beriman mengikuti fikrah, mengikuti visi, mengikuti passion orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama hidup dengan cara Nabi Muhammad itu. Ruhama asyidda'u 'alal kuffar, bersikap keras terhadap orang-orang yang menolak kebenaran. Ruhama'u bainahum, dan bersikap kasih sayang kepada sesama orang-orang beriman, dan mereka memposisikan sendiri sebagai orang yang punya posisi politik yang berbeda, seperti kaum kufar yang bersikap keras terhadap Habib Rizik Syihab dan berkasih sayang terhadap orang-orang kufar, karena orang-orang kufar itu memiliki jaringan bisnis yang besar, jaringan duniawi yang besar, yang sebenarnya jaringan bisnis dan jaringan politik atau oligarki politik itu sebenarnya di sisi Allah hanyalah debu yang berterbangan. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertua di semesta fasbir sobrol jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.